Ini adalah donat kentang jualanku kemarin. Lembut banget teman-teman kata pelangganku. Ini hanya manual saja. Donat ini dibuat hanya dengan pengadukan manual, banting-banting sampai kalis. Yuk langsung aja kita simak pembuatannya sama-sama. Terlebih dahulu aku siapkan bahan-bahan seperti biasa. Seperti biasa tepung terigu aku pakai 1. Perbandingannya tertera. Misalnya terigunya itu 600, berarti kentangnya 300. 2:1 ya. Ini aku pakai susu UHT dingin. Boleh ganti air biasa untuk versi ekonomi 130 ml. Kemudian ragi 4 gram. Ini aku pakai bread improper 10 gram. Kemudian margarin. Kalau mau enak ganti butter 100 gram. Kuning telur 4 butir, udah dipisahkan. Susu bubuk 50 gram. Gula pasir 4 sendok makan atau sekitar 60 gram. Lanjut kita campurkan tepung terigu ke wadah yang bersih yang agak besar biar enak nanti membanting-bantingnya. Susu bubuk, gula pasir, ragi, garamnya nanti ya, garamnya bareng itu. Kemudian kita aduk rata. Tambahkan 4 butir kuning telur. Dan aku tambahkan bread improper. Kentang kukus. Ini terlebih dahulu aku kasih air es dulu Pak. Pakai tangan dulu ya. Supaya tercampur rata dulu. Supaya kita tahu tingkat kelembekannya juga. Setelah adonan ini tercampur rata, tidak ada lagi bahan-bahan keringnya, barulah nanti kita tambahkan margarin dan garam, lalu kita banting-banting. Ini kita banting-banting sampai tidak lengket di tangan aja ya teman-teman. Jadi adonan ini super lembek. Cuma nanti kita cara merondingnya biar enggak menyerap minyak, ikutin videonya ya. Untuk rasa lebih gurih, bagusnya tambahkan susu UHT dingin yang dari dalam kulkas. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, pakai saja air es yang dari kulkas ya teman-teman. Supaya ini nggak mempercepat proses ngembangnya adonan kita. Jadi ragi itu nggak cepat ngembang sekali, karena saya pakai ragi yang kerjanya cepat. Setelah seperti ini, tercampur rata, nambahkan margarin. Tambahkan juga sedikit garam. Pada saat ini boleh kalian mau pakai hand mixer, yang penting jangan kecepatan tinggi ya, 1 atau 2, jadi ikutin aja. Tapi kalau saya pakai banting-banting aja biar lebih hemat energi listrik ya teman-teman. Jadi kalau di mixer itu mungkin sekitar 15 menitan. Teman-teman saya kasih tip ya, seandainya adonan ini lambat kalis, cukup kalis saja ya, nggak perlu elastis. Kalian bisa istirahatkan dulu, tutup sama serbet, nanti baru kalian banting-banting lagi. Dengan cara seperti ini cepat sekali, tidak lengket di tangan. Kemudian atasnya nanti kalian taburin terigu ya teman-teman. Baru kita biarkan mengembang sampai 1 kali lipat. Nanti barulah kita lanjutnya proses degasing. Setelah seperti ini teman-teman mulai mulus bagian permukaannya, barulah atasnya kita taburin terigu. Ini saya pindahkan ke baskom yang lebih kecil ya teman-teman supaya enak nanti untuk proofingnya. Nah, setelah ini kita biarkan saja, tutup sama serbet, kira-kira sekitar 30 menit ini sudah mengembang nanti teman-teman. Setelah kita biarkan tadi kira-kira 30 menit, jadinya seperti ini adonan kita. Nah, ini masih tetap adonannya lembek ya teman-teman. Ketika nyetak itu juga terkadang masih lengket. Kuncinya di mana? Ditaburin terigu terus tangan kita sama adonan yang kita ambil itu kita balurin terigu. Tujuannya juga biar nggak berminyak waktu digoreng nanti. Selain itu biar bisa menutup permukaan pori-pori luarnya itu. Nah, seperti ini adonannya kira-kira ya teman-teman setelah dibiarkan. Ini masih robek juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini jaminan lembut teman-teman donatnya ini. Dan menggunakan adonan lembek dan tidak kempes juga teman-teman.
Ini aku membuang udaranya, kita kempeskan. Jangan lupa tangan kita taburin terigu dulu, balurin. Jangan pernah menambahkan terigu di adonan ya teman-teman. Selanjutnya adalah tahap mencetak. Tahap inilah yang akan menentukan donat kita mengembang apa tidak, lembut atau tidak. Ini penting banget ya teman-teman. Ambil adonan sebanyak 35 gram atau sesuai selera saja. Kemudian kita masukkan ke terigu. Nah, itu kuncinya supaya permukaannya itu tidak lengket. Nah, setelah itu kita rounding memutar ya teman-teman. Kita mutarnya di tangan aja. Ini nggak bisa di rounding di baking mat ya teman-teman. Kalau di baking mat ini akan lengket sekali. Caranya seperti itu aja, memutar, mengeliling sampai didapat permukaan luarnya itu menjadi mulus. Kalau lengket jangan lupa tangan kita selalu balurin sama terigu. Kemudian biar lebih padat nanti kita putar-putar dengan kedua telapak tangan kita. Sudah seperti itu aja. Ini nggak perlu degasing. Kalau degasing nanti malah kempes, nggak naik ke atas donatnya, melebar ke samping. Nah, seperti itu aja kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya teman-teman. Untuk membuat adonan lembek ini kuncinya kita perlu latihan. Yang penting permukaan luarnya tuh mulus. Apabila belakangnya itu terbuka, belum terkunci, tinggal kita jepit aja pakai jari-jari kita. Yang penting terkunci biar nggak terbuka ketika proses fermentasi dan proses menggoreng nanti. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Video manual yang saya buatkan ini memang khusus buat teman-teman yang pengen bikin untuk makan sendiri ataupun yang pengen bakul kecil-kecilan. Tapi kalau kalian sudah mau bikin besar-besaran, sebaiknya kalian mulai melengkapi peralatan kalian. Mulai investasi dengan peralatan-peralatan agar bisa produksi lebih banyak dan lebih cepat waktunya ya teman-teman. Jadi ini sesuaikan aja dengan peralatan kita ya teman. Untuk yang manual ini memang volumenya nggak bisa lebih besar dari yang memakai mesin ya teman-teman. Tapi saya jamin donat ini lembut banget, tidak berminyak dengan tips-tips dan trik-trik yang sudah saya bagikan. Selanjutnya setelah selesai proses mencetak, donat ini kita biarkan terbuka saja proofingnya biar permukaannya itu ketutup sama udara ya teman-teman. Lupa sebelum ditaruh di kertas donatnya taburin terigu ya teman-teman, biar nanti nggak lengket ketika masuk penggorengan. Kalian bisa lihat tingkat kelembekan adonan saya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau memang belum biasa adonan lembek itu pasti kita mikirnya mau ditambah terigu. Ini jangan pernah menambahkan terigu. Ini jaminannya biar lembut. Ini biasanya saya tanpa bread improper, tapi kebetulan ini mau pakai. Tetap lembut juga 3 hari ya teman-teman. Tapi perbedaannya saya nggak pakai susu cair ini, makanya saya tambahkan bread impropernya. Nah, ini prosesnya sudah saat menunggu untuk digoreng, proses fermentasi yang kedua. Ini saya biarkan terbuka karena adonan kali ini lembek banget teman-teman. Tetap naik ke atas juga kan teman-teman. Yang penting walaupun adonan lembek, kita cara ngerondingnya yang benar. Ini sudah saatnya untuk menggoreng. Cirinya apabila kita tekan itu dia membal ya, atau balik lagi cepat ke posisi semula. Itu tandanya sudah siap untuk digoreng. Kemudian aku panaskan minyak, jangan terburu-buru, panaskan dengan api sedang cenderung kecil saja. Kemudian kita goreng donat, tandanya donat kita itu proofing udah pas, donatnya akan mengapung atau berenang seperti ini. Pastikan minyaknya jangan menggurak ya teman-teman, jangan sampai mendidih. Jadi pastikan minyaknya panas tapi stabil, tidak besar apinya. Kemudian setelah bagiannya bawahnya menjadi agak kecoklatan, kita intip, kita balik ya teman-teman. Cukup sekali balik saja donatnya, biar nggak terlalu menyerap minyak. Ini walaupun manual tetap ada white ringnya juga ya teman-teman, tapi nggak sebesar white ringnya yang pakai mesin ya teman-teman. White ringnya juga kencang. Ada white ring itu pertanda donat kita itu lembut banget ya teman-teman. Kemudian donatnya kita angkat, kemudian kita tiriskan ya. Kita taruh tisu di bawahnya supaya minyak-minyak itu nyerap ke tisu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu berminyak donatnya kita itu. Tara, ini dia dalaman donatnya seperti ini ya teman-teman. Donatnya terlihat lembut banget, halus banget serat-seratnya ya teman-teman. Raginya juga nggak banyak ini ya teman-teman. Untuk takaran ini saya menggunakan 4 gram. Nah, ini membal balik lagi ya teman-teman. Pokoknya dijamin dan kentangnya itu terasa banget teman-teman. Kalian wajib coba ya. Walaupun wiringnya nggak sekokoh yang menggunakan mesin. Tahap selanjutnya setelah nunggu dingin, barulah kita tim coklat DCC. Aku pakai DCC kayak seperti ini. Baru kita celupkan ke meses, ke kacang atau ditaburin sama keju sesuai selera kita. Ini dijual 6, harga 25.000 ya teman-teman. Lumayan murah kan?
Gimana teman-teman, kalian tertarik untuk mencobanya, membuat donat untuk makan keluarga ataupun untuk ditawarkan ke tetangga-tetangga dekat ya teman-teman. Dengan cara ini kalian bisa menambah penghasilan keluarga menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar postingan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Melah makan donat, lemak nian oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.